Nggak tahu kenapa sore itu perutku sakit sekali. Rasanya seperti diremas-remas, sakit banget. Aku coba menahan rasa sakit itu, tapi sakit itu nggak berhenti-berhenti. Makin lama perutku sakit banget. Aku tambah panik ketika aku melihat darah mengalir di kakiku. Banyak kisah yang telah diterima tim kami minggu ini dalam pengakuan telarang.com. Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang perempuan yang bernama Rara. Keguguran membuat Rara sulit untuk memiliki anak. Hingga pada akhirnya Rara memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan cara berobat ke pengobatan alternatif. Akan tetapi bukan keturunan yang Rara dapatkan, melainkan Rara semakin terjerumus ke dalam lubang penyesalan dan permasalahan yang berlarut-larut. Seperti apakah kisah Rara? Kita akan ikuti kisahnya hanya di pengakuan telarang.com. Suamiku yang lihat kondisiku nanya sama aku, sebenarnya ada apa ini? Aku juga nggak ngerti. Dan suamiku cepat-cepat bawa aku ke rumah sakit. Dari situ aku tahu sebuah hal yang benar-benar buat aku terpukul dan ternyata aku keguguran. Dan gara-gara itu aku harus kuret. Aku dan suamiku sudah menikah selama 3 tahun. Semenjak aku keguguran, aku belum ada tanda-tanda buat hamil lagi. Aku tuh pengen banget punya anak. Gara-gara masalah itu, aku jadi sedikit sensitif. Kenapa, Pak? Gak apa-apa. Masih ingat sama si Dimas? Lucu banget dia sekarang. Lucu banget. Kemarin pas papa datang ke rumahnya, papa keluar dari mobil, dia keluar dari pintu kan, papa. Tahunya tuh ambil papanya. Salah dia. Dia tetap aja aku gendong tuh. Mas. Mas mau nyakitin perasaanku ya? Kita udah 3 tahun nikah dan kita belum punya anak. Iya, aku tahu. Papa cerita tuh, yuk. Biar kita itu punya semangat, ya. Jadi motivasi aja buat kita. Siapa tahu kita besok punya anak seluruh Dimas kan senang. Mas! Aku tahu sih, dia cuma mau ngibur aku aja. Tapi kan, hal seperti itu justru bikin aku tertekan. Motivasi seperti apa, Mas? Dimas terus. Ya kenapa orang Dimas malah lucu kan ponakan kita, ha? Dimas bukan orang lain, sayang. Aku tahu kalau dia tuh menangan kita. Tapi Mas ngerti gak sih perasaanku? Aku tuh stres, aku tertekan. Kamu jadi kayak gini sih? Iya, aku tuh tertekan, Mas. Kadang hal-hal begini tuh yang selalu bikin aku dan suamiku jadi bertengkar hebat. Saat itu aku udah nggak tahan dan daripada aku makin kesel sama suamiku, aku pergi buat nenangin diri. Aku tuh stres. Sekarang Mas juga bilang tentang Dimas, Mas. Mas mau nyakitin perasaanku ya? Iya. Dengerin dulu. Papa tuh gak ada maksud nyakitin mama sedikit pun, apalagi menyinggung. Sekali lagi papa bilang itu semua menjadi motivasi buat kita. Motivasi seperti apa? Dengar dulu. Mas tambah ngomongin kayak gini kan? Iya kan, mau nyakitin perasaanku kan? Puas, Mas. Malas sih aku semuanya. Buah hati adalah hal yang paling didam-idamkan di dalam sebuah keluarga. Namun bagaimana bila dalam kenyataannya hal itu belum bisa diwujudkan?
Apakah yang akan dilakukan oleh Rara? Mampukah Rara merealisasikan mimpi-mimpinya? Tetap simak kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku tuh kalau di rumah malah makin tertekan. Bayangan anak selalu ada di pikiranku. Jujur, aku lama-lama jadi depresi kalau hal ini terus-menerus membayangin aku. Tiba-tiba saja di tempat itu aku ketemu sama temanku. Dia deketin aku. Rara, kamu ngapain di sini, Ra? Marsha, kamu ngapain di sini? Aku tadi habis jalan-jalan dan kebetulan ketemu sama kamu. Kamu nangis ya? Aku ngeluarin semua unek-unek aku cerita semua tentang apa yang telah terjadi sama aku. Nangis kayak gini. Aku juga bilang sama dia kalau aku tuh udah pengen banget punya anak. Ra, kamu yang sabar, Ra. Kamu tuh masih muda. Masih banyak kesempatan. Sabar, Ra. Aku suruh sabar. Kamu tuh sama aja ternyata sama orang lain. Sekarang apa yang aku dapet? Aku belum punya anak. Aku tuh nggak butuh dinasehatin, tapi aku tuh butuh jalan keluar. Dia memberikan sebuah solusi yang bikin aku makin bingung. Dia nyuruh aku datang ke sebuah pengobatan alternatif. Aku menceritakan hal ini kepada suamiku. Temannya Marsha itu setelah pergi ke pengobatan alternatif, dia hamil loh, Mas. Dan kamu nyoba? Iya, Kamu datang ke sana? Kamu ikut-ikutan cara kayak gitu? ya itu kan. Udah nggak usah. Sebenarnya apa sih maunya suamiku? Apa dia nggak mau punya anak? Kalau aku dan dia nggak berusaha, mana mungkin mimpi bisa terwujud? Aku kesel. Dia nggak pernah ngasih solusi apapun kepada aku. Tapi begitu aku ngasih masukan, dia malah menolak semuanya. Mas tuh maunya apa sih? Ya maunya kita punya anak yang lucu, anak yang baik, anak yang sehat, bisa ngeramein rumah ini. Masih banyak kan cara-cara yang lain. Hah? Mas tuh pengen punya anak gak sih? Siapa yang nggak pengen punya anak? Aku juga pengen punya anak yang sehat, yang baik, yang lucu, yang bisa ngeramein rumah ini, yang bisa ngebagiin kita berdua. Siapa sih yang nggak pengen? Hah? Ini bukan kayak gini caranya, Ra. Tapi demi punya anak, akhirnya aku malah nekat. Aku datang sendirian ke pengobatan alternatif itu. Lagi pula, aku juga pengen buat kejutan buat suamiku. Begitu sampai di sana, keraguanku tuh malah semakin besar. Silakan. Mas dan Bapak Bobo. Iya, betul. Ada sesuatu yang bisa saya bantu, Bu? Saya dan suami saya sudah 3 tahun menikah, tapi kami belum punya anak. Mungkin Bapak bisa bantu. Yang pertama, Bapak ini cuma sebagai jembatan, ya Bu ya. Kemudian yang kedua, memang harus percaya dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Bermacam ritual dan doa-doa aku lewatin sampai akhirnya
memberikan aku sebotol minuman. Dia menyuruhku untuk meminum minuman itu di saat-saat tertentu. Ibu Rara, ini nanti di rumah diminum meskipun sedikit tapi setiap hari memang harus diminum. Ya, 1 sendok boleh. Sendok. Asal air ini jangan sampai habis. Aku menyembunyikan hal ini dari suamiku. Aku ikutin kata ahli terapi itu, aku balik ke sana lagi beberapa hari kemudian. Dan di situ ahli terapi itu bilang kalau aku sudah hamil. Keputusasaan bisa memaksa setiap orang nekat melakukan apa saja untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Bagaimanakah dengan Rara? Mampukah Rara menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarganya? Cerah banget hari ini. Iya dong. Dapat arisan ya. Kan, Terus? aku hamil. Beneran nggak bohong? Kamu nggak bohong? Kamu nggak bohong kan? Enggak. Bener? Serius? Kamu sumpah kan? Ya Tuhan, ya Tuhan, makasih banget. Ngapain? Dan benar seperti bayanganku, suamiku bahagia banget. Dia bilang, ini mukjizat. Dia mengelus-ngelus perutku, wajahnya bahagia banget. Beberapa saat setelah itu perutku memang sedikit menggigil. Tapi aku merasa ada yang aneh dengan kondisiku. Aku kok nggak mual-mual ya. Aku juga nggak pernah ngerasa ngidam. Akhirnya aku nekat datang ke dokter. Nah, duduk Rara. Ya. Gimana? Begini, dari hasil pemeriksaan tadi yang nyatakan Ibu Rara tidak hamil. Dokter itu bilang kalau aku tuh udah hamil. Dan parahnya lagi, gumpalan yang ada di perutku ini cuma darah. Kalau saya tidak hamil dan gumpalan itu bukan janin. Bukan. Oleh karena itu perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2-3 hari Ibu bisa datang ke sini. Dokter itu bilang kalau gumpalan itu malah beresiko sama kesehatan aku. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Jalan pintas yang diambil oleh Rara pada kenyataannya hanya membawa Rara semakin terjerumus ke dalam lubang permasalahan yang berlarut-larut. Bukan hanya tertipu, Rara pun kini harus dihadapkan pada sebuah situasi yang mengancam keharmonisan keluarganya. Manakala suaminya mendapati adanya ketidakberesan di dalam diri Rara. Pemirsa, kebahagiaan hanya milik orang-orang yang mau bersabar. Percayalah, sekeras apapun usaha dan niat baik kita, pasti akan berbuah manis pada akhirnya. Aku datangin tempat pengobatan alternatif itu. Tapi ternyata tempat itu udah kosong. Dan korbannya bukan cuma aku. Kemana Mbak orangnya di rumah ini Mbak? Pak Bowo. Pak Bowo kemana Mbak? Mbak tahu? Aku kemarin kesini untuk meriksain kandungan aku, dia katanya hamil. Ternyata barusan aku ke rumah sakit, pihak dari rumah sakit bilang kalau aku kena tumor di rahim aku Mbak. Aku harus gimana? Bagaimana kalau suamiku tahu? Dan aku mesti ngomong apa sama dia? Dan ketika sampai di rumah, suamiku sudah menungguku. Dari mana kamu? Ini apa? Ini apa? Ra? Ini apa, Ra? Hah? Kenapa
mesti bilang apa sama dia? Dia tahu kalau aku tuh nutup-nutupin sesuatu dari dia. Aku tuh udah ketipu sama dukun itu. Terus aku mesti ngomong apa sama dia? Ra, ini apa, Ra? Hah? Kenapa ada di kamar kita? Aromaterapi dari mana? Kayak gini aromaterapi. Aku tuh nggak bodoh. Suamimu ini nggak bodoh, Ra. Kamu kedukun nih? Mas, aku gak kedukun. Terus apa? Kenapa kayak gini bisa di kamar kita? Ya aku beli. Buat apa? Itu punya kamu. Buat apa? Hah? Aromaterapi dari Oppo. Bilang, sekali lagi kamu kedukun, bisa. Aku mesti bagaimana? Aku bingung. Aku bener-bener bingung banget. Aku menyesal nggak pernah mau dengerin omongan suamiku. Aku takut. Apakah aku harus berterus terang pada suamiku dengan resiko suamiku marah besar padaku? Berarti selama ini benar kamu bohongin aku. Kamu pergi ke dukun kan? Terapi, Mas. Apapun alasannya, apapun jenis itu sama aja. Cara kamu tuh sesat, cara kamu tuh bodoh. Udah bilang kan? Udah kita sabar aja, kita tetap usaha. Kamu tuh udah gak percaya lagi sama aku ya? Tapi itu demi kebahagiaan. Oke, denger ya, denger. Apapun alasan kamu, aku terima kebahagiaan, aku terima. Tapi cara kamu bodoh, sesat. Kamu tuh gak percaya lagi sama aku. Kita cerai. Ataukah aku harus merahasiakan hal ini sambil mencari alasan agar suamiku harus percaya padaku? Bukan bilang aku guguran. Kuburan.